Hai, welcome back to Cloud Sultan bareng gue Nat dan gue Wisnu. Nah, di kali ini kita mau ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi tentang fitur-fitur di Workspace. Lu udah pernah dengar belum, fitur yang namanya Google Chat sama Google Meet? Ya pasti dong. Itu salah satu fitur yang biasanya sering gue pakai sehari-hari. Jadi kedua aplikasi ini ya, kalau misalkan sekarang nih teman-teman sudah sering pakai, itu di zaman pandemi gini pasti lagi hot-hotnya. Nah, dari informasi yang gue baca, penggunaan Google Meet selama masa pandemi ini meningkat sekitar 3 juta per hari dari sebelumnya. Dan ini jumlah yang cukup signifikan ya. Pengguna gitu maksudnya? Iya, per harinya. Gitu. Ini cukup signifikan banget nih. Tuh, dan pasti sangat membantu sobat-sobat Sultan selama work from home. Oke. Gitu. Jadi hari ini kita memang pengen bahas lebih jauh. Bisa sedikit lu ceritain nggak sih perbedaan fungsi-fungsinya apa aja terhadap chat dan meet ini? Oke. Dan terutama lagi perbedaannya dengan aplikasi-aplikasi serupa yang di luar sana yang mungkin juga sama ngetrennya dengan chat dan meet, mungkin kayak WhatsApp atau Zoom gitu? Iya. Nah, kita mungkin berangkat dari chat dulu ya. Kalau misalkan kita ngomongin Google Chat, ini biasanya kita bisa dulu kita ngomongin sebelum chat itu juga ada Google Talks ya. Google Talk, ya, Google Talk. Talks ya. Kita bisa chatting di situ gitu. Nah, selama beberapa periode setelahnya gitu ya, Google ngembangin jadi namanya Google Chat. Jadi ada beberapa fitur tambahan seperti kita bisa masukin emoji, terus kita bisa tambahin situ fitur Google Meet-nya. Jadi kita bisa langsung saat kita ngobrol, kita pengen diskusi lagi lebih detail, lebih lanjut ya, video conference. Nah, itu kita bisa tinggal tambahin di situ. Ini itu beberapa fitur tambahan dari Gtalks ke chat. Nah, bedanya sama Duo apa? Kan sekarang ada Duo juga tuh. Nah, kalau Duo sendiri sih ini lebih personal ya, Nat. Oh, personal. Bukan Jadi, untuk corporate. Bukan untuk corporate. Sobat Sultan bisa install langsung tuh Duo di device-nya ya. Yeah. Nah, kalau misalkan kita ngomongin yang Google Talks, Google Chat, pasti nantinya next-nya itu ya. Kalau yang sekarang ini masuknya ke Google Meet. Jadi lebih advance lagi di Google Meet ini teman-teman bisa kolaborasi lebih banyak ya, karena pesertanya juga lebih banyak gitu. Di Google Chat tadi kita juga bisa buat grup chat berisikan beberapa orang di situ dan kita bisa ngobrol bareng. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen masukin grup itu ke Meet, conference meeting, kita tinggal tambahkan di situ fitur untuk Google Meet-nya. Nah, untuk Google Meet sendiri sekarang ini pasti lu juga udah sering pakai kan untuk Google Meet-nya. Dan fitur-fitur apa aja sih yang biasanya lu pakai nih gitu di Google Meet? Kalau gue sih fitur yang paling sering gue pakai di Google Meet apa Google Chat nih? Google Meet dulu deh. Google Meet, berarti yang video conference? Iya. Ya udah pasti videonya gitu. Tapi di videonya sendiri itu yang paling sering gue rasain itu adalah fleksibilitas ketika gue pakai dari handphone. Karena baik dari handphone ataupun dari laptop, experience gue hampir sama. Bahkan sekarang kalau misalnya gue lagi kejebak nih di jalanan gitu, sedangkan harus gue yang melakukan presentasi, laptop gue mungkin baterainya habis, gue cuma ada handphone, gue bisa present dari handphone. Iya. Gitu, gue bisa share screen di handphone gue, handphonenya iOS atau Android, iOS, semua Android ya. bisa, asal jangan poliponik ya. Iya. Nah, selama pakai smartphone itu, gue bisa share langsung dari handphone gue bisa langsung sambil slide, sambil video conference, presentasi. Itu yang paling sering gue lakuin. Biasanya mulainya dari kalender dulu atau mulainya dari chat nih kalau lu nih? Kalau gue 50-50 terus terang. Ya? Karena jadi buat sobat-sobat Sultan di sini, Google Chat Google Meet itu bisa kita secara ad hoc atau dadakan bikin, atau enggak lu buka sendiri langsung meet.google.com, lu langsung bikin instant meeting, itu bisa. Nanti ada code ya yang bisa kita share. Ada code bisa di share. Ataupun juga dia bisa dari kalender kita bikin, gue mau bikin jadwal meeting sama lu. Apalagi di pandemi begini, meeting kita rata-rata online ya, jarang ada yang offline. Setiap kali gue bikin kalender meeting situ, otomatis by default Google akan ngebikinin link untuk meetnya, gitu, untuk virtual meetingnya. Nah, itu bisa juga untuk menginitiate meeting tadi itu. Itu salah satu fitur-fitur yang selalu gue lakuin di Google Meet gitu. Apalagi yang ad hoc kan, kita kadang-kadang tiba-tiba kepikiran sekarang nih koordinasi daripada chat, langsung aja ajak video conference. Iya, betul. Kayak gitu. Sekarang yang pengen gue tanya sama lu, perbedaannya apa sih kalau kita ngomongin Meet video conference dibandingin sama Zoom atau sama Skype misalnya? Sama Zoom dan Skype ya. Kalau misalkan ditanya antara Zoom
dan Google Meet sendiri, pertama mungkin dari segi security, ya itu lebih terjamin ya. Maksudnya yang lain nggak terjamin? Ya itu mungkin juga terjamin. Ya. Lalu yang kedua dari sisi utilitasnya. Jadi kalau misalkan UI-nya, mungkin dari Sobat Sultan bisa ngerasain perbedaan sedikit-sedikit ya antara Zoom dengan Google Meet gitu. Nah, Google Meet yang baru ini kita bisa melihat tuh tata letaknya lebih enak ya Nat ya. Jadi misalkan siapa nih yang jadi pembicara, nah itu bisa kita tampilkan di layar depan, atau kita bisa pin juga kalau misalkan ada presentation yang ditampilkan. Nah itu kita bisa pin orang tersebut yang sedang presentasi. Nah hal-hal serupa seperti Zoom mungkin juga di-adapt juga ya di Google Meet, kayak kita bisa kalau misalkan ada peserta yang di luar dari domain kita gitu ya, itu bisa kita approve. Nah ini hampir sama ya dengan Zoom. Jadi kalau di luar masalah security ya, soalnya kalau kita ngomongin security kan memang kayak Zoom itu beritanya banyak dari luar sana lah ya. Kita bisa cari di Google tentang keamanan, tapi gue yakin teknologi semakin kesini makin canggih, mereka pun juga pasti memperbaiki dirinya. Cuman hal yang paling gue lihat kenapa Zoom itu lebih awal terkenal, karena dia sama kayak inilah, kita mau pesan minum apapun yang kita bilang pasti Aqua, mau punya sekitar 2 tang atau yang lain-lain. Zoom itu ketika lagi pandemi dia gratis gitu, nggak harus punya apa account gitu kan. Kalau Skype kita harus join Microsoft account, Meet harus punya Google account dan lain-lain. Zoom itu tiba-tiba booming gitu aja kan. Nah padahal kalau secara fitur Meet itu kelebihannya adalah dia itu part dari ekosistem besar gitu, ekosistem besar. Jadi kita nggak hanya ngomongin masalah video conference, karena kita kerja kan nggak cuma ngobrol. Kita kerja di saat yang sama kita ngobrol, dan juga kita mungkin membuat dokumen, gitu. Kita kerja di saat yang sama kita bikin laporan, di saat yang sama kita harus kirim email, di saat yang sama kita harus mengatur jadwal dengan kalender, gitu. Nah, semua komponennya itu dalam ekosistem yang sama dalam Google. Kalau kita cuma ngomongin tadi Zoom ya berhenti di video conference. Jadi kepisah-pisah ya nanti ya. Jadi kalau misalkan si Google Meet ini adalah satu solusi besar ya. Kalau misalkan kita kerja bareng, collaboration, lo bisa buka Google Spreadsheet, terus gue juga bisa buka Docs gue, kita bisa saling kerja bareng ya. Yang simple nih, Zoom bisa recording kan? Ya. File recordingnya disimpan di mana? Di Google Drive. Iya, ya itu kita bisa pilih juga ya. Kita bisa pilih. Ya. Tapi dia kan menyimpannya jadi keluar dari si Zoom itu sendiri. Dia memang nggak punya ekosistem sih di situ. Dia nggak punya ekosistem. Hasil rekamannya akan disimpan keluar dari Zoom itu sendiri. Sedangkan si Meet, hasil rekamannya disimpan di ekosistemnya Google itu sendiri. Itu salah satu perbedaannya antara si Zoom dengan si Meet, walaupun dengan kelebihannya masing-masing. Kayak gitu. Dari segi partisipannya juga Google juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan ya Nat ya. Betul. Google Meet itu dia bisa sampai, kalau untuk yang percakapan 2 arah itu bisa sampai 250. Betul, 250. Yang untuk searah itu bisa sampai 100.000. Ya. Gitu. Nah, kan orang pada ini kan, wah kenapa yang 100.000 cuma searah? Kenapa nggak 2 arah? Menurut lo kenapa tuh? Kalau menurut lo gimana tuh? Menurut gua ngapain lo ngomong-ngomong 100.000 orang 2 arah? Pusing itu mata lo. Jadi ini ya, kita bisa, kalau misalkan Google Meet kan partisipannya bisa kita lihat tuh. Betul. 250 mungkin masih enak ya. Masih enak. Kalau misalkan 100.000 mungkin udah nggak enak. Udah agak susah juga ya. Banyak banget itunya. Ujungnya kalau nyampe lu izinin bisa ngobrol 200.000 itu gimmick doang. Tapi yang menariknya juga sebenarnya kontrolnya sih Nat. Jadi kalau 250 kita masih bisa tuh ngelihat dan kita bisa kontrol. Ya sebenarnya ada yang pengen kita mute gitu kan. Nah itu lebih enak tuh. Kalau 100.000 ya mungkin ada effort juga tuh buat yang tapi tetap berguna untuk instansi-instansi, misalnya perusahaan gede lah, kan kita di sini banyak konglomerasi ya. Yang satu perusahaan cabangnya ada banyak-banyak, industrinya banyak-banyak, siapa tahu nih petinggi utamanya pengen ngomong buat ke yang lain-lain, tapi yang lain-lain ya hanya untuk menonton, perhatikan, ataupun mau ada tanya jawab tapi lewat FAQ gitu doang ya, yang chat, ya nggak perlu untuk 2 arah. Ini berfungsi banget. Gitu. Dan hanya untuk internal, yang lain nggak bisa join, bisa diprotek. Iya. Jadi kalau misalkan ada eksternal masuk gimana nih? Kalau khusus yang 100.000 tadi itu hanya untuk internal, nggak bisa eksternal. Nggak bisa eksternal ya? Kalau yang 250 bisa kita invite dari eksternal untuk join. Dan itu juga nanti ada notifikasi kan? Ada yang disampaikan kan kalau misalkan ada eksternal nih yang join gitu. Jadi nggak langsung tiba-tiba eksternal itu langsung gabung aja gitu kan? Betul. Ya, betul. Kita juga mesti ngelihat nih dari sisi fitur keamanannya tadi sih ya. Iya. Dan
dari berbagi layarnya tadi ya, fitur yang tadi kita sampaikan ke Sobat Sultan, kita bisa ini nggak sih Nat, bisa manfaatkan fitur-fitur tersebut di device kita. Contohnya gimana nih? Misalnya kan kalau misalnya kita di Android gitu, terus kita punya file nih, docs atau spreadsheet dari Android, kita bisa nge-share nggak sih dari situ? Bisa lah. Bisa ya? Bisa langsung share dari situ. Berarti nggak ada keterbatasan device juga untuk sharing ininya ya, filenya ya? File atau dokumennya. Oke. Dan apa namanya, tadi kembali, Meet itu kadang selalu tempel-tempel dengan chat. Mungkin kelanjutan dengan chatnya, gue pengen sedikit sharing ataupun tanya lu juga lah. Yang membedakan chat dengan fitur Google Chat dengan fitur chat lain seperti kayak WhatsApp atau Telegram apa sih, Nuk? Ya, ini kan dalam ekosistemnya si Google ya. Di luar masalah ekosistem deh. Oke. Satu, kemudahan untuk sharing sih. Jadi kalau misalkan gue tuh lebih enak ya kalau misalkan di Google Chat, sharingnya tuh bisa di Google Drive kita. Jadi kalau kita lihat ya, Sobat Sultan lihat itu di bagian bawah ada icon Google Drive, tinggal klik di situ, udah kita bisa share itu file-file apa aja di situ. Nah, terus kita juga bisa buat grup tadi. Grup tadi itu juga nanti bisa kita role-nya bisa kita akses tuh dari file tersebut. Misalkan kita taruh file di grup tersebut, grup ini bisa edit atau jadi cuma view aja. Ya. Nah, itu lebih menarik. Kalau di WhatsApp kan ya taruh di situ ya udah semua bisa akses gitu kan. Betul. Dan jadinya juga role-nya tuh kan hilang gitu loh. Ya. Terus terang, gue di Poinstar itu gue punya dua. Gue ada Google Chat dan gue ada WhatsApp. Yang gue bedakan adalah semua yang terkait dengan pekerjaan gue taruh di chat. Semua yang terkait dengan personal gue taruh di WhatsApp. Kenapa? Karena kalau sewaktu-waktu kan kita kalau masalah kerjaan ya kita ngomong informasi-informasi kantor ya, gitu. Dan kalau informasi kantor ini kita baca obrolinnya di WhatsApp. Berarti kan kita expose ke dunia luar, gitu. Kalau kita mau bisa lebih secure harus beli WhatsApp for Business, ujungnya di berbeda lagi, harus multi cost. Wah, itu kita mesti ngeliat dulu ya membernya kan. Membernya multi cost gitu. Oh iya, lebih susah lah. Lebih susah. Jadi semua gua taruhnya di chat. Jadi kalau mau diaudit sama kantor juga gampang. Gua mau searchingnya terkait dengan pekerjaan ataupun non pekerjaan juga terpisah dengan baik. Gitu. Baru ya salah satu kenapa gue tetap masih bertahan di WhatsApp karena masih banyak di luar sana teman-teman gue yang menggunakan WhatsApp. Seandainya mereka pakai Meet semua, chat semua ya gue mungkin juga chat doang nggak pakai WhatsApp. Dan gitu. Ini kan blognya juga bisa kita akses ya nanti ya. Bisa kita karena kebutuhan perusahaan. Jadi perusahaan bisa mengaudit gitu. Ada data leak nggak sih gitu. Karena pilihan-pilihan di workspace ini kan level auditingnya bisa dipilih nih sesuai dengan plannya. Ada plannya yang bisa mengaudit sampai level chatting gitu. Itu sih yang buat gua kenapa Google Chat itu penting. Jadi semua yang terkait dengan pekerjaan buat Sobat Sultan mendingan taruhnya di Google Chat aja, jangan taruh di WhatsApp. Apalagi kalau misalnya pekerjaan kalian sudah berhubungan dengan informasi-informasi yang rahasia. Iya. Dari sisi admin juga lebih enak ya, dan dia juga bisa ngebatasin role-nya. Misalkan chat itu untuk internal aja, ya kan, untuk satu organisasi OU tertentu gitu ya. Dia hanya untuk OU tersebut dan itu nggak boleh ke eksternal, itu juga lebih mudah. Gitu. Ya. Nah, fitur lainnya yang biasanya gue pasangin dengan Google Meet dan Chat itu adalah Jamboard. Oke, menarik nih Jamboardnya. Karena Jamboard itu bisa buat gambar-gambar. Kemarin kalau kita udah banyak ngobrol sheet, doc, slides, dimana lu ketik apa, gue bisa ngeliat lu ketikannya apa. Di Jamboard itu, lu gambar apa, gue bisa ngeliat di saat yang sama. Ketika gue gambar-gambar, lu juga bisa lihat. Jadi pas kalau kita sambil video conference di chat, kan kita kadang mau sambil menjelaskan sesuatu pakai gambar-gambar lebih enak kan ya. Itu gue combine dengan si Jamboard. Jadi gue sambil ngobrol, gue sambil gambar-gambar di Jamboard. Jadi lu bisa langsung menambahkan, mengurangi, mengkoreksi di saat yang sama. Nggak hanya dokumen yang bentuknya dokumen teks-teks aja. Hasil dari Jamboard nanti bisa di-share juga ya? Bisa di-share juga, bisa di-share juga, diekspor jadi PDF, diekspor dari JPG untuk image, itu juga bisa. Oke. Nah,
banyak banget fiturnya sebenarnya. Apa yang kita ucapin saat ini pun juga sebenarnya belum mengcover keseluruhan fitur dari Meet dan Betul Chat. banget. Gitu. Buat sobat-sobat Sultan yang punya tambahan-tambahan ide lagi, apa sih fitur dari Meet dan Chat, bisa tinggalin di komentar, atau mungkin kalau kalian punya pertanyaan bisa tinggalin juga di komentar gitu loh. Atau bisa langsung kirim email juga kami, message kami, gimana caranya kita akan merespon itu terkait dengan pertanyaan-pertanyaan ataupun komentar-komentar kalian. Oke, jangan lupa juga buka website kita di www.pointstar.co.id untuk mengetahui produk-produk Google lainnya. Now it's time to move to the cloud. Goodbye, folks!